Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini hari Minggu, kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita akan angkat pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
datang pagi ini kepadamu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Kami mau menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan untuk kami kembali beribadah kepadamu Bapa. Kami bersyukur buat hari ini, buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau menikmati Tuhan hadirat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami mau menikmati, kami mau memuji Tuhan dengan hati kami, dengan penuh sukacita Tuhan. Kami mau memuji-muji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan lewat apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini. Urapilah kami setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus yang mengurapi seluruh jemaat yang baik di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pada saat pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau angkat pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Haleluya, puji Tuhan. Kita mau tetap terus memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan.
dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memuji-muji kebesaran nama Tuhan. Tuhan disenangkan lewat puji-pujian yang kita naikkan saat ini ke hadirat Tuhan. Kita akan saatnya mendengarkan perkataan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau tetap fokus kepada firman Tuhan. Walaupun saat ini kita di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap mau menerima setiap rahasia firman itu dalam hidup kita. Kita akan angkat pujian, ku yakin saat kau berfirman. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang
Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Engkau mengangkat kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menyediakan mujizat bagi orang-orang yang mau percaya kepadamu Yesus. Biarlah iman kami Tuhan terus bertumbuh, terus berakar, terus kokoh di dalam Tuhan. Tidak goyang Tuhan, tidak oleng oleh badai yang menerpa Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, puji Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Betapa hati kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang Immanuel, selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada hal yang tidak mungkin. Karena Engkaulah Allah yang memegang kehidupan kami secara utuh, secara penuh Tuhan. Bagi kami biarlah Tuhan yang menuntun seluruh kehidupan kami menuju kepada kebenaran demi kebenaran Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini Tuhan, yang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada kami Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami, Raja di atas segala raja, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Mari Tuhan, pagi ini biarlah Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu. Engkau yang mengurapi dia Tuhan. Mengurapi lidah, mulut, bibir hamba-Mu. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu Bapa. Kami duduk diam, siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan, biarlah benih itu Tuhan dapat bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat, guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut Tuhan dengan firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar melihat kembali firman Tuhan dengan judul Mujizat bagi kita dan keluarga tetap ada. Mujizat bagi kita dan keluarga tetap ada. Bahan pokok kita terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4, keseluruhan pasal itu. Namun kita baca beberapa ayat dari 2 Raja-Raja pasal 4. Saya akan baca ayat 16 mulai. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Ayat ke-33, sesudah ia masuk ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar, kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali dan membuka matanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita yang berdoa dalam Zoom doa meeting kita telah membaca ayat-ayat ini. Dan memang dalam minggu yang berjalan ini, kita bersyukur di tengah masa pandemi, kemudian Jawa Barat lagi kembali menempati urutan kedua penyebaran virus COVID-19 ini. Kita bersyukur dalam minggu ini, inilah ayat-ayat firman Tuhan kita baca, bahwa benar mujizat yang Tuhan kerjakan itu masih tetap ada. Kita bisa membaca perkara-perkara supranatural yang Tuhan kerjakan melalui hambanya, yaitu Elisa. Memasuki 2 Raja-Raja, pasal-pasal awal, kita temukan bagaimana ada Elia juga yang naik ke surga. Perkara yang besar sekali. Lalu juga Elia dan juga diikuti Elisa, mereka membelah air sungai Yordan. Tentu sebelum Elia naik ke surga lewat sungai Yordan, di situ Elia membelah air sungai Yordan. Setelah dia naik surga, giliran Elisa, juga air sungai Yordan itu terbelah. Lalu muncul bagaimana air disehatkan di Yeriko, sehingga tidak ada lagi keguguran bayi-bayi. Ada lagi peristiwa besar, waktu Elisa dicemooh botak-botak, keluarlah 2 beruang yang mencabik-cabik 42 anak-anak yang mengejek Elisa. Kemudian kita temukan ada 4 pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ini. Bahkan terus sampai pembacaan kita di hari Jumat, pasal 5 ada Naaman disembuhkan. Kita benar-benar dihibur oleh firman Tuhan, dikuatkan bahwa mujizat Tuhan itu masih berlaku dalam kehidupan kita semua. Waktu dalam doa kami semalam juga beberapa kali pemimpin doa kita Ibu Mika mengatakan bahwa mujizat itu masih ada. Tuhan sanggup melakukan mujizat
perkara-perkara yang besar. Berikut juga ketika saya kuliah di bulan lalu itu, bagaimana yang saya lupa sempat saksikan atau enggak, Tuhan percayakan pelayanan, keajaiban Tuhan, kesembuhan yang Tuhan kerjakan lewat jemaat-jemaat Tuhan, lewat mahasiswa pada waktu itu. Orang sakit disembuhkan, orang yang dirasuk setan, setan itu lari keluar dari orang itu. Pelayanan yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, bukan gembala sidangnya, bukan si hamba Tuhan full timer, tapi justru jemaat yang kesehariannya bekerja seperti biasa, layaknya kita saudara pada umumnya. Dan Tuhan pakai untuk terjadinya kesembuhan. Setan lari meninggalkan orang yang dirasuknya. Perkara-perkara mujizat Tuhan tetap kerjakan. Mari kita lihat bagian pertama. Mujizat yang terjadi dalam pasal 4 ini, 2 Raja-Raja pasal 4. Mujizat yang terjadi ini kita kelompokkan ke dalam 2 bagian besar. Yaitu di ayat 1 sampai 7 mengenai minyak seorang janda, lalu ayat 8 sampai 37 tentang perempuan Sunem dan anaknya, ayat yang kita baca tadi. Kelompok pertama ini terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Lalu kemudian mujizat yang terjadi, perkara besar yang terjadi, keajaiban Tuhan yang terjadi, ini menjawab persoalan mereka masing-masing. Baik persoalan janda dengan anaknya yang ditinggal oleh suaminya, yang berhutang waktu itu, suaminya itu, maupun perempuan Sunem. Masing-masing mereka punya persoalan yang berbeda. Dan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, itu menjawab kedua-dua persoalan itu, sekalipun berbeda. Ini kelompok pertama. Mujizat dalam keluarga, rumah tangga, dan mujizat itu menjawab persoalan dari setiap keluarga atau rumah tangga itu. Kemudian kelompok yang kedua adalah ayat 38 sampai 41. Di situ dengan perikop maut dalam kuali. Lalu juga ayat 42 sampai 44. Bagaimana memberi makan 100 orang. Dan perumpamaan ini terjadi kepada lebih umum atau kepada lebih banyak orang. Tadi kan hanya 2 atau 3 orang keluarga. Kalau ini terjadi kepada ada rombongan nabi, lalu perikop berikutnya tadi kepada 100 orang untuk makan. Jadi lebih ke umum. Dan mujizat yang terjadi, pertolongan Tuhan itu adalah menjawab kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok yaitu khususnya makanan. Kebutuhan yang memang umum, pasti semua manusia di dunia ini butuhkan. Kebutuhan pokok, yaitu khususnya makanan. Dari bagian pertama ini jemaat Tuhan, kita bisa lihat bahwa Tuhan sanggup membuat mujizatnya bagi kita dan juga bagi keluarga kita. Apapun persoalan yang dialami, Tuhan sanggup menolong, melakukan keajaibannya supaya persoalan itu dapat diatasi oleh keluarga kita. Dan juga bagaimana kebutuhan pokok itu pasti Tuhan akan siapkan. Bahkan Tuhan sediakan lewat cara-cara yang ajaib. Ya, apalagi saudara kalau saudara dengar kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan yang melayani ketika dalam perintisan tidak ada makan, bagaimana tiba-tiba ada orang yang datang, ada yang burung menjatuhkan ikan, ada juga tiba-tiba ada sekarung bahan makanan yang nggak tahu siapa pengirimnya, dan sebagainya. Tuhan sanggup melakukan keajaibannya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ini bagian pertama. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Kita lihat perbedaan antara mujizat yang terjadi dalam keluarga rumah tangga dengan mujizat yang terjadi pada orang secara umum.
dalam hal ini menjawab kebutuhan pokok mereka. Kita bisa membacanya dalam perintah dari Elisa dan juga ada pertanyaan. Di satu sisi ada perintah, tapi di sisi lain ada yang berupa pertanyaan. Kita lihat dulu yang kelompok mujizat yang kedua, umum, yang menjawab kebutuhan pokok manusia. Mari kita lihat bahwa Elisa mengawali terjadinya mujizat itu dengan perintah kepada mereka. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Ada kelaparan, dia datang, lalu ini, berkatalah dia memerintahkan, taruh kuali, masak untuk rombongan nabi. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Rupanya masakan yang dikumpulkan, dimasak ini mengandung racun atau tidak sehat. Bisa mengakibatkan maut. Tapi kemudian lagi ayat 41, tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Saudara lihat, kembali di ayat 41, Elisa berkata, ambillah tepung. Dia memerintahkan. Dan kemudian terjadilah mujizat di situ, keajaiban. Tidak berbahaya lagi makanan itu. Jadi saudara lihat, kedua perumpamaan ini, perumpamaan yang pertama di sini, bukan perumpamaan, mujizat yang pertama ini, kita lihat bahwa Elisa memerintahkan. Berikutnya ya, mulai ayat 42. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah orang-orang ini supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi mujizat. Hanya dari beberapa roti jelai, 20 roti jelai memberi makan 100 orang. Saudara lihat, di sini juga kembali Elisa berupa pernyataan atau perintah langsung. Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Mujizat diawali dari perintah Elisa secara langsung untuk kebutuhan pokok. Dan ternyata keajaiban terjadi untuk kebutuhan makanan mereka semuanya tercukupi. Saudara ingat, Yesus mengajarkan soal kebutuhan pokok kita manusia secara umum. Di Injil Matius pasal 6, apa yang Yesus ingatkan untuk kita soal kebutuhan pokok. Matius pasal 6, ayat 25, mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Soal makan, minum, dan pakai. Jangan khawatir. Kemudian coba lihat burung, gak menabur tapi diberi makan oleh Bapa. Lalu ada bunga di ladang, tumbuh.
tanpa bekerja, tanpa memintal. Ayat 28-nya, kenapa kamu khawatir akan pakaian? Yesus sampaikan hal ini. Manusia secara umum membutuhkan kebutuhan pokok ini, makan, minum, pakai. Dan dikatakan jangan khawatir. Sebab, lanjut, di ayat 32-nya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita perlu, kebutuhan pokok itu manusia butuhkan. Bapa sangat tahu. Karena itu di ayat 33-nya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa yang ditambahkan? Ya tadi, kebutuhan pokok itu, makan, minum, pakaian. Kalau kamu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita diperintahkan cari dulu kerajaan Allah. Persis seperti tadi, Elisa pokoknya dia langsung perintahkan buat ini, buat itu. Lakukan ini, lakukan itu. Yesus juga katakan cari dulu kerajaan Allah. Bapa tahu kok kamu perlu kebutuhan pokok ini. Maka cari dulu kerajaan Allah. Ada hubungannya dengan yang minggu lalu ya. Pokoknya kita berdoa. Kita meminta kepada Bapa. Kita semakin dekat dengan Bapa. Ketok, cari dia. Cari dulu dia. Cari kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan, dicukupkan kepada kita. Nah, ini yang kita lihat dalam kelompok mujizat yang kedua, yang berbeda dengan yang bagian kelompok mujizat yang pertama. Ini perintah langsung dari Elisa dan terjadilah pertolongan Tuhan, mujizat yang mencukupi kebutuhan pokok mereka. Sedangkan untuk yang persoalan rumah tangga ini sedikit berbeda. Elisa memulainya dengan pertanyaan. Baru kemudian nanti diperintahkan. Tetapi diawali dulu dengan pertanyaan. Mari kita lihat pasal tadi kembali. Kedua Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dan 2. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa, hamba, sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Elisa bertanya dulu, apa sih yang bisa kulakukan? Baru kemudian, beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Dan seterusnya. Elisa awali dulu dengan bertanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Coba lihat di ayat 12 juga. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku, dan seterusnya. Elisa dilayani oleh perempuan di Sunem dengan ada dia punya suaminya. Dibuatkan kamar untuk kalau melayani bisa tinggal di situ. Dan Elisa tergerak. Dilayani demikian rupa. Lalu adakah atau apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan pada saat itu wanita itu belum memiliki anak. Jadi saudara lihat ada sebuah perkara yang besar, keajaiban mujizat Tuhan yang terjadi, tapi diawali dengan bentuk pertanyaan dulu. Ini keunikannya. Kenapa untuk keluarga kok Elisa tidak langsung perintahkan saja seperti tadi ya? Kamu punya apa? Datang bawa ke sini ke yang janda tadi. Tapi dia sudah awali dulu. Apa yang bisa kuperbuat bagimu? Atau perempuan Sunem ini. Bisa saja siapa tahu Tuhan kasih hikmat, tahu keperluan, kamu akan melahirkan anak. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi awal. Tapi Elisa mulai dengan pertanyaan dulu. Ada perbedaan ketika kepada umum dan kepada rumah tangga, keluarga. Kita bisa lihat kenapa ada perbedaan itu. Ada hubungannya dengan latar belakang dari Elisa. Elisa ketika dia dipanggil oleh Elia
untuk meneruskan pelayanan Elia. Saudara lihat apa yang dilakukan Elisa, 1 Raja-Raja pasal 19. Dia adalah seorang yang berhati-hati, seorang yang peduli, memperhatikan juga keluarganya Elisa itu. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat bagimu. Kuperbuat kepadamu. Elisa, sebelum dia ikuti Elia untuk melayani Elia, maka dia permisi dulu. Aku mau mencium ayahku dan ibuku dulu. Dan Elia mempersilahkannya. Elisa adalah pribadi, nabi, pelayan yang memang tahu posisi dia sebagai anak dari satu keluarga. Jadi ketika dia menghadapi orang-orang dengan yang sudah memiliki anak, keluarga, maka ada perbedaan dalam menyikapi atau melakukan sesuatu. Karena dia tahu ini sudah dalam keluarga, beda dengan orang secara umum, orang banyak. Ini keluarga, bagaimana menghadapi dalam rumah tangga. Lalu kemudian juga ketika Elisa bertanya apa yang bisa diperbuat, maka tentu saudara, jawaban itu pasti terserah kepada yang janda itu dan perempuan Sunem itu. Betul kan? Karena dia bertanya apa yang kuperbuat, apa yang bisa dilakukan dan sebagainya. Walaupun kemudian yang kepada janda, berikanlah apa-apa yang kamu punya. Tapi pertanyaan itu membuat adanya kemungkinan bahwa orang yang memerlukan pertolongan atau mujizat itu, dia bisa menjawab dengan berbagai hal yang berbeda. Nah, saudara, ini mengajar kita memang kalau keluarga, rumah tangga itu sedikit lebih kompleks daripada menghadapi pribadi. Umum ini kita wakili dengan pribadi. Khususnya misalnya tadi soal kebutuhan pokok ya sudah jelas. Kebutuhan pokok yang dibutuhkan ya makan, minum, pakai. Mujizat yang diharapkan tentu Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan makanan, minuman, pakai. Tapi kalau dalam rumah tangga, saudara, ada berbagai pemikiran. Entah itu suami, istri, atau yang sudah punya anak-anak. Ada lebih kompleks mujizat, persoalan yang bisa dijawab. Ya seperti ini tentu dua hal yang berbeda. Walaupun sebenarnya tidak tertulis bahwa si perempuan Sunem itu bermasalah dengan ketiadaan anak. Tapi kita tahu bahwa orang Yahudi, kalau orang tidak punya keturunan itu dianggap aib. Seperti yang terjadi pada Hana ya. Seperti itu. Makanya untuk keluarga ini ada lebih kompleks. Jawaban bisa lebih banyak. Mujizat yang dilakukan bisa lebih bervariasi. Tergantung kebutuhannya. Memang kompleks untuk masalah keluarga. Sejak manusia diciptakan Adam saja punya pilihan. Jadi nggak sekedar tadi, kalau kebutuhan pokok makan harus ada. Tapi Adam waktu memilih pasangan hidup, dibawalah makhluk-makhluk ya, binatang-binatang, buat dia nggak ada yang cocok. Nanti waktu Tuhan ciptakan Hawa, dibawa kepada dia, baru sih Adam, ini yang penolong yang sepadan. Adam menyimpulkan. Jadi ada pilihan-pilihan yang datang. Tapi harus mengambil tanggung jawab apa yang dilakukan di situ. Lalu juga waktu Abram dengan Sarah, padahal Tuhan sudah bilang lewat Sarah itu akan punya anak, Abram akan punya keturunan. Tapi coba lihat kompleksnya rumah tangga. Sarah pikir, ini nggak akan ada keturunan. Coba ambil aja Hagar. Jadi mujizat pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan tadinya mau lewat Sarah, walaupun tetap terjadi ya lewat Sarah. Tapi itulah manusia, itulah keluarga, rumah tangga.
memilah-milah, memikir-mikir. Oh ya udah, mungkin menurut saya lewat Hagar saja. Jadi lebih kompleks. Lalu juga Esau, ini contoh ya. Esau dan Yakub. Waktu Yakub akan lari, dikasih nasihat. Kalau cari pasangan, cari istri, jangan perempuan Kanaan. Esau dengar nasihat itu. Dan karena Esau marah, Esau justru cari pasangan hidup perempuan yang berasal dari Kanaan, yang tidak direstui oleh orang tuanya. Nah, itu yang terjadi. Kalau soal rumah tangga, keluarga itu ada hal yang lebih kompleks daripada sekedar, oh sudah pasti kita butuh, termasuk keluarga sebenarnya gitu ya, termasuk kita butuh bahan pokok. Contohnya begini Bapak Ibu, kalau kita memohon pertolongan Tuhan atau mujizat Tuhan dalam rumah tangga, keluarga kita. Bapak Ibu yang punya anak yang mau kuliah, kira-kira apa yang Bapak Ibu mohonkan kepada Tuhan? Atau bilang, tentu kita orang tua yang sudah belajar, punya pengalaman latar belakang, kita ingin anak itu misalnya mengambil jurusan atau kuliah seperti yang kita ambil, yang membuat kita berhasil sekarang dalam pekerjaan kita. Bukankah itu yang kita inginkan? Nah, kamu ambil seperti papa lah. Nanti bisa kerja terus menggantikan papa, kemungkinan di kantor. Sementara anak itu ingin sesuatu yang menjadi passionnya. Nah, saya pengennya kuliahnya ini. Orang tuanya, kamu manajemen lah ambil. Aduh, tapi saya pengennya di geologi, bebatuan dan sebagainya. Misalnya itu passion saya. Nah, saudara, ini yang dinamakan kompleksnya itu. Apa sih yang kira-kira kita dihadapkan hal yang sama? Terus kita mulai berdoa, kita minta kepada Tuhan. Sebagai orang tua, kita akan berdoa, Tuhan, saya mau anak saya ambil jurusan seperti yang saya ingin supaya dia berhasil, betul? Sementara si anak Tuhan, saya ingin masuk jurusan ini yang menjadi passion saya. Jadi ini yang saya maksud, ada lebih kompleks, ada pilihan-pilihan yang sama-sama disampaikan dalam doa kita atau yang kita inginkan untuk Tuhan kerjakan. Lalu juga kesaksian dari mahasiswa yang saya ceritakan itu pada awal, ketika dia mau mendoakan orang yang sakit, lalu dia katakan dia memang merasa kok ada sesuatu ya, dia mau berdoa ada sesuatu dulu yang sepertinya belum sreg, gak seperti doakan yang lain. Lalu dia bertanya kepada anak-anak, dia akan mendoakan seorang oma yang memang sudah terbaring lama sakit, hampir tidak berdaya. Dia mau berdoa untuk kesembuhan oma ini tadinya, makanya itu yang buat dia gak sreg. Dan oma ini karena orang percaya juga sama, dia mengimani, dia ingin sembuh. Walaupun dia sudah terbaring sekian lama, tapi dia percaya dia ingin sembuh, dia bisa sembuh. Tapi ketika ada rasa gak enak, dia ngomong ke keluarganya, anak-anaknya mengharapkan hal yang berbeda. Anak-anaknya mengerti penderitaan orang tua, tidak mau orang tuanya ini sakit, ibunya tentu. Mereka bersepakat ya menyerahkan kepada Tuhan supaya dia tidak menderita. Belum lagi begitu banyaknya materi yang sudah dihabiskan untuk pengobatan oma ini. Saudara lihat, berbeda. Dan akhirnya mahasiswa ini, kami ini, dia doakan, Tuhan, yang terbaik yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia sampaikan, kalau kehendak anak-anak berbeda dari kehendak orang tua, apa yang diinginkan, maka kehendak Tuhan yang jadi. Ya, sangat bijak sekali. Dan dia katakan waktu itu dia lihat omanya itu menangis. Mungkin omanya mulai mengerti. Ibu itu mulai mengerti. Jadi ini saudara, kalau dalam rumah tangga ada keperluan-keperluan yang kadang kita tidak ungkapkan. Suami tidak ungkapkan ke istri, istri tidak ungkapkan ke suami, orang tua ke anak-anak ke orang tua. Tapi kita punya harapan yang sama. Saya ingin istri saya seperti ini, atau saya ingin suami saya seperti itu, dan dibawa dalam doa. Sementara suaminya ingin yang hal berbeda, atau istrinya ingin berbeda, atau tadi ya orang tua dengan anaknya seperti itu. Jadi lebih kompleks. Persoalan yang
kira-kira perlu pendapat jawaban dari Tuhan tuh yang mana? Apakah si anak ini atau si orang tua ini? Apakah suami atau si istri? Seperti itu. Ada dilema. Mana yang akan terjadi nih? Mujizat yang seperti apa yang dialami? Dan bagian yang ketiga, makanya berbeda. Kalau yang pertama, Elisa langsung memerintahkan ini itu. Kalau yang kedua, untuk keluarga, dia bertanya dulu. Seolah-olah memberikan pilihan jawaban yang bisa disampaikan. Tapi yang ketiga, bagian ketiga, prinsip yang mendasar. Baik tadi soal kebutuhan pokok atau masyarakat umum, maupun keluarga, prinsip yang mendasar yang harus ada menjawab segala kebutuhan, bahkan mujizat, yaitu ketergantungan pada pribadi Elisa. Itu kuncinya sehingga pertolongan, mujizat, perkara supranatural itu terjadi. Adanya pribadi Elisa. Entahkah Elisa bertanya dulu apa kebutuhanmu, ataukah langsung memerintahkan. Tapi keempat mujizat ini dialami karena adanya pribadi Elisa. Termasuk Elisa berdoa kepada Tuhan. Saudara, Elisa itu artinya God is salvation. Allah ialah keselamatan, atau Allah itu juru selamat. God is salvation. Allah adalah keselamatan. Jadi kita diarahkan oleh firman Tuhan untuk menerima mujizat Tuhan. Jawabannya adalah Tuhan sendiri. Kunci menerima mujizat adalah ketergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Itu yang dikatakan di Perjanjian Baru, itu iman. Iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang disertai dengan perbuatan. Tapi kunci utamanya adalah Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Di mana ada Yesus di Perjanjian Baru, di situ ada mujizat. Murid-murid melakukan mujizat juga di dalam nama Yesus. Dalam Kisah Para Rasul. Ketergantungan pada sosok Tuhan itu yang membuat mujizat terjadi. Kunci mujizat bukan iman dulu. Bukan percaya dulu, tetapi kehendak Tuhan dulu. Dia akan melakukan mujizat atau tidak. Karena dia tahu untuk apa mujizat itu terjadi. Apa dampaknya, apa manfaatnya. Tentu untuk kemuliaan namanya. Tapi juga untuk orang itu. Karena apa? Prinsip yang sama dalam hidup kita. Mau menerima mujizat Tuhan. Persoalan apapun, kebutuhan pokok kita, keluarga kita, orang tua, anak. Kuncinya adalah ketergantungan kita kepada Tuhan. Tetap ini menyambung dengan minggu lalu. Bagaimana kita melekatkan diri dengan Tuhan, berharap sungguh kepada Dia. Lalu kemudian kita beriman, kita percaya. Dan kita buktikan, kita melakukan firman Tuhan. Dan bagian yang terakhir, saudara. Dalam rangkaian mujizat ini, khususnya yang terjadi di dalam rumah tangga. Rupanya, jawaban atas persoalan sudah terjadi, ada jawaban, selesai, tapi masih bisa berdampak atau masih bisa terjadi masalah berikutnya. Ini yang uniknya, ini yang juga kompleksnya dalam rumah tangga. Kalau saudara lihat di 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja 4 tadi, untuk perikop minyak seorang janda tidak. Sudah jelas kemudian tercukupi, tapi perempuan Sunem, dia punya persoalan yang baru justru. Yang kita sudah baca. Yang terjadi adalah ketika anaknya itu sudah ada waktu di mana anaknya pusing, itu 2 Raja-Raja pasal 4, kok pusingnya? Kepalanya sakit. 2 Raja 4 ayat 19. Lalu ayat 20-nya diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya.
Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Ada jawaban, dia punya anak senang, tapi anak ini mati. Lihat saudara, ada pergumulan yang baru yang berbeda. Dan itu membuat ia bergumul. Anak itu mati. 1 Raja-Raja pasal 17, ini waktu Elia. Ada peristiwa yang sama. Elia 1 Raja-Raja 17. Ayat 18. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku dan mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ini peristiwa mujizat terjadi buat janda di Sarfat oleh Elia. Minyak tidak berkurang dalam buli-buli, tidak habis. Tapi kemudian anak dari janda di Sarfat ini mulai ayat 17 sakit keras dan kita lihat ayat anak itu mati. Jadi ada persoalan, ini kita tidak singgung, tetapi ini sama. Dalam rumah tangga ada mujizat yang terjadi, namun kemudian ada kendala lagi. Tidak kebetulan waktu Kamis itu, setelah ikut doa, saya ikut webinar, saudara. Itu tentang perjanjian lama, relevansinya dengan perjanjian baru. Lalu disinggung, karena dalam bentuk pertanyaan mulai melebar, disinggung soal keluarga rumah tangga. Betapa memang kompleksnya dan betapa pentingnya di dalam rumah tangga itu. Lalu sempat Pak Fenci juga doakan pentingnya sekolah minggu, saudara. Sekolah minggu menjadi juga tugas benar-benar PR karena kita tidak bisa bertemu. Dan memang penekanannya, saudara, di webinar itu. Orang tua benar-benar bertanggung jawab menjadi pemberita Injil bagi anak-anak. Dan memang seharusnya sudah seperti itu. Keluarga itu begitu kompleks. Saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami seperti yang dialami oleh janda di Sarfat dan perempuan di Sunem? Pernah saudara alami? Saudara berdoa, saudara bahkan berpuasa dan mengambil langkah. Yang orang tua, yang anaknya mengambil langkah dengan keyakinan, oh saya dapat dari firman Tuhan, saya akan ambil langkah ini. Dan kemudian kita berhasil. Ada solusi. Tapi kemudian yang terjadi, beberapa lama kemudian, keadaan berbalik. Sepertinya solusi yang sudah kita ambil gagal. Bahkan justru merugikan kita. Betul, saudara pernah alami? Lalu apa yang terjadi? Apakah kita saling menyalahkan? Suami istri, aduh papa sih. Oh, coba waktu itu dengar kata mama. Atau sebaliknya mamanya. Yang suaminya, ma, kan sudah papa bilang ini. Tapi kenapa? Atau yang orang tuanya gitu, oh papa sih, kan aku maunya di sini. Waktu lalu, ini sekarang aku susah dan sebagainya. Atau sebaliknya juga orang tua. Tuh nah, papa sudah bilang, kamu masuk jurusan papa. Sekarang kamu sulit kan di situ, atau bahkan sekarang mau cari kerjanya gimana? Seperti itu kan? Sudah, ada jawaban doa, anak masuk kuliah, tapi ada persoalan baru. Dan sepertinya jadi saling menyalahkan. Lalu kita berpikir seperti janda Sarfat atau perempuan Sunem. Kemudian ada menyalahkan hambanya, menyalahkan Tuhan. Saudara lihat di 1 Raja-Raja tadi 17 ayat 18. Kok engkau mau anakku mati? 2 Raja-Raja 4 ayat 28. Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Apa yang didapat? Perkara yang besar, ajaib buat mereka. Justru jadi seperti bumerang. Loh kan bukan seperti itu, aku gak mau seperti ini. Tapi lagi-lagi saudara, itulah kompleksnya keluarga rumah tangga. Namun sesulit apapun kenyataan yang terjadi, kita sudah membaca dalam pembacaan kita di doa syafaat bersama-sama. Semua ini berakhir dengan mujizat yang Tuhan kerjakan.
Sekalipun masalah itu kompleks, sekalipun masalah itu bergulung lagi seperti ombak. Sudah surut, dia muncul lagi. Tapi tetap Tuhan yang setia. Selama dia menyertai kita selalu, maka mujizat itu masih tetap ada untuk kita dan rumah tangga kita. Sebab itu tidak perlu saling menyalahkan. Selama kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan, mengharapkan Dia, kita berdoa, berpuasa, kita melangkah sesuai firman Tuhan. Maka ketika kegagalan pun bisa terjadi. Kesalahan masih bisa terjadi, tapi kita lihat Tuhan pasti menolong. Tuhan melakukan mujizatnya bagi kita semua. Puji Tuhan, kasih karunia menyertai kita semua. Sekalipun menghadapi persoalan seperti mati, perempuan Sunam, anak janda di Sarfat, tapi Tuhan sanggup membangkitkan. Sekalipun persoalan rumah tangga pribadi kita juga rasa, sepertinya udah gak ada harapan. Sepertinya saya dipermainkan. Sepertinya Tuhan, kok jawaban Tuhan setengah-setengah. Kok sepertinya saya malah terjebak lagi. Tapi jangan bersungut. Jangan bertanya itu kepada Tuhan. Kita lihat dari firman Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan mujizatnya. Sekalipun kau merasa mati, tidak ada harapan. Tapi bersandarlah, minta lagi kepada Tuhan, berharaplah. Mujizat itu masih tetap ada bagi kita, bagi keluarga kita. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Bukan karena kekuatan,
Namun roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Bapa, kami menghampiri Engkau. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, pribadi maupun rumah tangga kami, Tuhan. Hal-hal yang kami tidak sanggup jalani. Hal-hal yang rasanya letih harus kami hadapi. Hal-hal yang membuat kami bertanya-tanya dari mana kami boleh mendapat pertolongan. Dan kami bersyukur Bapa buat firman-Mu bagi kami. Bahwa mujizat itu tetap ada. Perkara besar Tuhan siapkan buat kami. Keajaiban-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu lewat cara apapun. Engkau siapkan bagi kami jemaat Tuhan. Demikian juga bagi bangsa kami. Mari Tuhan, mampukan seluruh masyarakat, pemerintah kami, untuk melalui masa-masa pandemik ini. Biar kehendak-Mu yang jadi, kerajaan-Mu yang bertahta di negeri kami Tuhan. Engkau Yesus dipermuliakan lewat segala peristiwa yang dialami. Beri terus hikmat kepada pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah. Beri juga imun tubuh yang baik, kesehatan buat tenaga medis garda terdepan kami. Para dokter, perawat, para relawan juga Tuhan. Selamatkanlah mereka. Kami berdoa buat vaksin yang sedang diuji coba. Tuhan lindungi setiap relawan, termasuk Bapak Gubernur kami. Pagari mereka semua dengan kuasa Tuhan, dengan rahmat-Mu. Dan kiranya vaksin ini, vaksin yang benar dan bermanfaat buat rakyat Indonesia khususnya. Kami berdoa buat kota Bandung dan sekitarnya. Sejahterakanlah kota kami Tuhan. Meskipun pandemik ini masih menyebar, Tuhan berikan kesabaran kepada anak-anak-Mu, kepada penduduk kota kami untuk menjalankan segala peraturan pemerintah. Dan Engkau menolong kami semua Tuhan, jemaat, ketika kami harus melakukan kewajiban kami, mencari nafkah dalam pelayanan kami yang melibatkan kumpulan banyak orang. Kami hanya minta pertolongan Tuhan, penyertaan. Engkau sanggup melindungi kami Tuhan. Apapun yang terjadi, atas seizin Tuhan, Tuhan pasti berkarya dengan sangat indah. Sebab itu dalam segala aktivitas kami menjalankan dengan tenang, dengan penuh damai sejahtera, karena hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Dan dari firman Tuhan, kami percaya Tuhan tetap mengadakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami pribadi dan rumah tangga kami. Sesuai dengan segala kebutuhan kami Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan jalan keluar, jawaban. Pada waktunya Tuhan. Lewat segala proses apapun Tuhan. Melalui siapapun, dengan cara apapun. Terima kasih Bapa. Kami yang bekerja, kami yang belajar, segala sesuatu kami lakukan seperti untuk Tuhan. Karena kami tahu upah kami daripada Tuhan. Engkau terus memproses kehidupan kami jemaat Tuhan. Semakin hari semakin sempurna Tuhan. Semakin kudus. Sehingga saat Engkau datang kembali menjemput kami, Engkau mendapati kami tidak bercacat celah. Dewasa, sempurna seperti Yesus. Itulah kehendak-Mu Bapa. Kami tidak mudah terombang-ambing oleh angin pengajaran sesat. Kami tetap beriman kepada Yesus Kristus. Kami terus memandang Engkau Yesus yang menyempurnakan iman kami. Terima kasih Bapa.
Jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Kami berdoa Tuhan, Engkau menghancurkan setiap sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-Mu berkuasa, kuasa-Mu nyata terus dalam kehidupan kami. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Cukupkanlah segala biaya kebutuhan hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, Engkau mengurapi, memberkati terus para pelayan Tuhan yang sudah melayani kami. Juga jemaat Tuhan yang tetap terulur Tuhan memberikan korban persembahan, mengembalikan milik Tuhan. Tuhan buka tingkap langit, sebagaimana janji firman-Mu. Tuhanlah yang memberkati jemaat Tuhan dengan cara Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.